Lola Daviet lahir pada tahun 2010 di Prancis, anak dari Delphine dan Johan Davy, serta memiliki saudara laki-laki lainnya. Keluarga ini tinggal di Manning Street yang terletak di sekitar nomor 19 dekat Desmond, kota Paris, ibu kota Prancis. Kawasan tersebut berada di tepi sungai Seine dan Taman Nasional La Villette, yang merupakan taman terbesar ketiga di Prancis, serta menjadi salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi, baik domestik maupun internasional. Kawasan tempat tinggal mereka dikenal sebagai daerah yang sangat aman, dengan sejumlah penjaga yang melakukan patroli harian untuk memastikan keamanan. Mereka tinggal di sebuah lingkungan yang ramah dan cukup tenang, jauh dari keramaian kota. Banyak keluarga lain yang juga merasa aman dari kawasan ini, dan area tersebut sering terlihat rapi dan terawat. Meskipun demikian, lingkungan tempat tinggal Lola tidak memiliki banyak penjaga. Meskipun begitu, tempat tersebut tidak dianggap sangat aman untuk ditinggali. Keamanan di sekitar tempat tinggal mereka sempat terjaga, dan kebanyakan orang yang tinggal di sana merasa nyaman. Menurut informasi yang diperoleh, ayah dan ibu Lola bekerja sebagai penjaga gedung tempat mereka tinggal, atau yang dikenal sebagai sebutan concrete. Mereka bertanggung jawab atas beberapa tugas, termasuk menjaga kebersihan dan keamanan gedung. Lalu pada tanggal 14 Oktober 2022, yaitu tepat pada hari Jumat, Lola meninggalkan rumah menuju sekolah George Preston yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Sekolah itu adalah sekolah biasa. Lola menghabiskan waktu di sekolah dan setelah selesai, dia kembali ke rumah. Orang tuanya bekerja sebagai penjaga gedung, sering melihat para siswa yang lain lewat di trotoar depan gedung. Hari itu sepertinya tidak ada yang berbeda, hingga waktu berlalu dan Lola tidak juga pulang. Banyak anak lain yang sudah pulang pada waktu itu, namun Lola belum kembali. Waktu yang semakin lama berlalu membuat orang tua mulai cemas, karena biasanya Lola selalu minta izin sebelumnya jika akan pergi ke suatu tempat. Mereka tahu kalau Lola tidak akan pernah melewati waktu untuk tanpa memberi tahu mereka terlebih dahulu. Ketika 1 jam berlalu, Lola belum juga pulang. Orang tuanya merasa khawatir dan memutuskan untuk menghubungi kepolisian. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada polisi, berharap dengan segera menemukan Lola. Sementara polisi menuju lokasi, ibu Lola teringat untuk memeriksa rekaman kamera keamanan gedung untuk mencari petunjuk. Dia berharap mungkin ada sesuatu yang bisa membantunya menjelaskan kemana Lola pergi. Apa yang ditemukan mengejutkan semua orang. Rekaman itu menunjukkan kalau Lola memang kembali ke rumah pada jam yang biasa, namun tidak sendirian. Seorang wanita berusia sekitar 20 tahun terlibat menemani Lola. Berdasarkan laporan dan beberapa tetangga yang juga menonton rekaman itu, tampaknya wanita itu memanggil Lola untuk mendekat. Dan ada sesuatu yang terlihat tidak biasa tentang sikap wanita itu. Beberapa orang mengatakan kalau wanita itu terlihat sedikit gelisah dan tidak nyaman. Wanita itu terlihat gelisah dan Lola tampak merasa tidak nyaman. Mereka segera menduga kalau Lola mungkin telah dibawa paksa oleh wanita itu. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Ibu Lola kemudian membuat sebuah unggahan di Facebook untuk memperingatkan orang-orang tentang kejadian itu, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai penampilan wanita mencurigakan. Dalam postingannya dia menulis tentang identitas kehilangan anaknya dan juga ciri-cirinya, dan juga tentang pakaian yang digunakan oleh pelaku. Lalu ibu Lola juga segera menghubungi polisi dan berbagai informasi dengan cepat melalui media sosial yang kemudian dibagikan oleh ribuan orang yang ingin membantu Lola. Orang-orang mulai berdatangan, menawarkan bantuan untuk mencari Lola di sekitar lingkungan itu. Lalu sekitar pukul 11.20 malam, seorang wanita sedang berjalan-jalan melihat sebuah koper plastik berwarna coklat yang tampak ditinggalkan di halaman dekat gedung tempat Lola tinggal. Koper itu terlihat mencurigakan karena tidak ada yang mengakuinya. Berbeda dengan beberapa laporan yang mengatakan koper itu ditemukan dalam tempat sampah. Wanita tersebut merasa penasaran dan memutuskan membuka koper itu. Dia mendekati koper tersebut dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang aneh keberadaannya. Apa yang dia temukan sungguh mengejutkan. Di dalam koper terbaring jenazah Lola. Wanita itu langsung merasa ngeri dan segera melaporkan temuan itu kepada polisi. Polisi segera dipanggil dan tiba di lokasi dengan cepat. Mereka mengamankan tempat kejadian dan mulai memeriksa koper itu. Lola ditemukan dalam keadaan terikat tangan dan kaki, luka dalam leher,
Mereka segera memulai penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kepalanya dibalut dengan selotip dan tubuhnya tertandai dengan angka 0 dari 1. Jenazah kemudian dibawa untuk diperiksa melalui proses otopsi yang mengatakan kalau penyebab kematiannya adalah karena penekanan pada leher. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan penuh perhatian. Otopsi juga menemukan kalau Lola menjadi korban tindakan mengerikan itulah yang dipaksakan meskipun tidak ada bukti cairan tubuh yang ditemukan di dalam tubuhnya maupun pakaian yang dikenakannya. Ketika Johan dan Delphine mengetahui apa yang terjadi pada putri mereka hancur. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat ke seluruh kota Paris, dan segera media massa di seluruh media Paris melaporkan kasus ini. Semua orang terkejut mendengar berita ulang rekaman kamera keamanan gedung. Mereka menemukan kalau wanita yang sama terlihat bersama Lola sebelum juga membawa koper yang sama tempat tubuh Lola ditemukan. Polisi semakin yakin kalau wanita tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Namanya adalah Webang, seorang wanita berusia 24 tahun asal Aljazair. Dia datang ke Prancis secara sah pada tahun 2016 untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus di kota Paris. Dia dikenal sebagai seseorang yang cerdas dan penuh harapan untuk masa depan. Namun 2 tahun setelah itu, pada tahun 2018, dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengajukan pengaduan terhadap pasangannya dan menganiayanya. Setelah beberapa waktu, dia mulai merasa lebih baik dan melanjutkan hidupnya. Pada 17 Oktober 2002, polisi akhirnya berhasil menangkap dan menemukan dan menangkap Webang sebagai tersangka utama. Setelah itu, polisi juga menemukan kalau 2 bulan sebelumnya, pihak berwenang Prancis mengeluarkan dokumen yang meminta Webang meninggalkan negara tersebut karena status izinnya tinggalnya sudah kadaluarsa. Dia tidak ditempatkan di pusat penahanan pra pengadilan, melainkan diberi waktu 30 hari untuk kembali ke Aljazair. Polisi juga menemukan kalau saat ini, Tabian tidak memiliki pekerjaan tetap, dan dia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap karena lebih sering tidur di jalanan dan tinggal di luar ruangan. Tabia atau Webang itu sering terlihat menghabiskan waktunya berjalan-jalan di sekitar kota, berusaha menghindari pertemuan dengan orang yang dikenalnya. Sesekali dia tidak tidur di rumah kenalan atau terkadang di apartemen saudara perempuan yang terletak di gedung yang sama dengan tempat keluarga Lola tinggal dan bekerja. Kehidupannya tak menentu membuatnya semakin terisolasi dari masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian memutuskan untuk menghubungi saudara perempuan Tabia atau Webang itu yang tinggal di Flijo untuk memberikan keterangan yang pasti. Wanita itu tampak ragu saat pertama kali dihubungi, tetapi akhirnya bersedia memberikan informasi yang diminta. Dalam keterangan itu, dia mengungkapkan kalau Tabia mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara membantunya, wanita itu menceritakan bahwa suatu malam, ketika Tabia sedang tidur di apartemen, dia terbangun secara tiba-tiba dan mulai berbicara dengan cara yang tidak biasa. Dia berbicara dengan suara keras dan gak jelas, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Polisi yang mendengar pengakuan itu merasa kalau Tabia mungkin mengalami gangguan mental. Ketika polisi bertanya apakah dia bertanggung jawab atas peristiwa itu, Tabia menjawab tanpa ragu dengan kata iya, dan menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Dia menyatakan kalau semuanya terjadi begitu cepat dan tidak bisa mengontrol tindakannya. Tabia mengatakan ke gedung tempat dia tinggal, Tabia merasa terobsesi dengan sosok Lola yang masih kecil itu, dan pikirannya mulai dipenuhi dengan ide-ide yang semakin gelap. Tabia kemudian meyakinkan Lola untuk datang bersamanya ke apartemen saudara perempuan yang berada di gedung yang sama. Dia mengatakan kepada Lola kalau itu hanya untuk berbicara, namun di dalam hatinya dia sudah merencanakan segalanya. Meskipun tidak ada penjelasan mengenai bagaimana Tabia berhasil membujuk Lola, kemungkinan besar dia menggunakan ancaman. Dalam rekaman dari kamera keamanan terlihat bahwa keduanya masuk ke gedung bersama-sama, dan dapat terlihat kalau Lola merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Lola bahkan terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya mengikuti Tabia ke belakang gedung. Sesampainya di sana sangat tidak pantas. Tabia memaksa Lola untuk mandi dan kemudian memaksanya melakukan hal yang gak pantas. Tabia mencoba meyakinkan Lola
itu adalah bagian dari permainan yang mereka lakukan bersama. Meskipun jelas bahwa Lola menolaknya, setelah itu Tabia memasukkan Lola ke dalam koper dan menandai tubuhnya dengan angka 0 dan 1. Polisi yang mendengar pengakuan ini sangat terkejut dan bertanya mengenai alasan mendasari tindakannya. Tabia menjelaskan bahwa seminggu sebelum kejadian itu, dia terlihat bertengkaran dengan Delphine Devir, mamanya Lola, karena dia ingin memiliki akses ke apartemen itu kapan saja, seperti seorang penghuni. Dia merasa diperlakukan tidak adil karena merasa dia berhak atas akses tersebut. Namun Delphine tidak mengizinkannya, karena Tabia bukan penduduk resmi di gedung itu, yang jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini membuat Tabia sangat marah, dan mulai merencanakan cara untuk membalas dendam. Pada akhirnya, dia melihat Lola kembali sendirian ke gedung, dan menyadari ini adalah kesempatan yang tepat. Menurut saudara perempuan Tabia, dia tidak ada di apartemen saat Tabia melakukan perbuatannya, sehingga memudahkan Tabia untuk melakukan apa yang dia inginkan dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Saksi lain juga melaporkan bahwa Tabia tampak sangat tenang dan tidak terburu-buru saat melakukan tindakannya itu. Para saksi mengatakan mereka melihat Tabia keluar dari gedung dengan koper yang tampak berat. Mereka tercengang melihat bagaimana wanita itu bisa mengangkat koper tersebut tanpa terlihat kesulitan. Di luar gedung, Tabia meminta bantuan beberapa orang membawa koper tersebut. Beberapa orang yang tidak mengenalnya langsung menolaknya. Tetapi ada satu orang yang bersedia membantunya setelah melihat sejumlah uang yang ditawarkan. Tetapi ada salah satu saksi menyebutkan kalau Tabia meninggalkan koper itu di depan sebuah toko, lalu masuk membeli croissant dan kopi, dan kemudian keluar lagi untuk mengambil koper itu. Dia tampak santai, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan apa yang dia lakukan. Hingga kini belum diketahui di mana orang tua Lola berada di putrinya kembali dan sekolah bersama Tabia. Apa yang ia katakan sebelumnya, polisi merasa sangat bingung dengan perubahan drastis dalam sikap Tabia. Yang sebelumnya mengakui semua perbuatannya, dia mengatakan kalau dia tidak akan pernah bisa mengambil nyawa seseorang. Ketika polisi menunjukkan bukti yang kuat, Tabia menghentikan percakapan dan mengakui kalau seorang pria bersenjata adalah pelakunya. Dia bahkan mengakui bahwa tindakan itu adalah hantu yang dia lawan untuk mencoba menghindari kejadian itu. Dalam sebuah pernyataan resmi, polisi Paris kota mengatakan kalau Tabia tidak menunjukkan emosi apapun selama proses persidangan. Mereka mencatat kalau ketika diperlihatkan foto-foto tubuh Lola, Tabia hanya melihat tanpa memikirkan perasaan apapun dan berkata bahwa itu membuatnya merasa terpengaruh. Polisi menduga kalau Tabia telah kehilangan empati sepenuhnya terhadap apa yang dia lakukan. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia tidak merasa menyesal atas apa yang dia lakukan, dan menambah bahwa dia telah juga mengalami kekerasan di masa lalu dan menyaksikan orang tuanya meninggal di hadapannya. Polisi masih belum tahu apakah cerita masa lalu Tabia benar, namun mereka terus menyelidiki lebih dalam mengenai kondisi mentalnya, mempertanyakan apakah trauma masa lalu bisa mempengaruhi tindakannya itu. Pihak kepolisian menjelaskan kalau Tabia memang menunjukkan perilaku nggak biasa, tetapi mereka hanya bisa mengonfirmasikan ini setelah dia menjalani evakuasi lebih lanjut. Beberapa psikolog menyarankan untuk melakukan observasi jangka panjang terhadap kondisi mental Tabia. Polisi mencoba mencari tahu apakah dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau pernah berkonsultasi dengan seorang psikiater, namun tidak ada catatan yang ditemukan. Beberapa fakta baru kemudian muncul ketika polisi Paris mengungkapkan kalau pada hari ketika Tabia membawa koper yang berisi mayat itu, dia sempat menghentikan seorang pria di jalanan dan menawarkan sejumlah uang agar pria itu membantunya membawa koper itu ke lokasi yang berbeda. Polisi segera mencurigai bahwa pria itu mungkin bertanya apa yang ada di dalam koper itu, dan Tabia menjawab bahwa dia bekerja dengan laut organ dan mendapatkan banyak uang darinya, dan jika pria itu membantunya dia akan memberikan sebagian uang. Kejadian ini menambah misteri mengenai siapa yang sebenarnya terlibat dalam kejahatan itu. Pria itu yang awalnya ragu akhirnya meninggalkan wanita itu setelah mendengarkan tawaran uang. Setelah pergi, ia merasa cemas dan takut konsekuensi dari tindakannya. Polisi kemudian menyelidiki dugaan jaringan perdagangan organ, namun itu ternyata hanya delusi dari Tabia. Dalam penyelidikan lebih lanjut, 5 orang lain ditangkap, termasuk saudara perempuan Tabia yang awalnya dicurigai itu. Namun polisi akhirnya membebaskan setelah menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu.
Salah satu tersangka adalah pria berusia 43 tahun yang diduga membantu Tabia menyembunyikan tersangka lain adalah menyembunyikan jenazah. Dia masih ditahan sementara polisi melanjutkan penyelidikan. Sementara beberapa tersangka lainnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Tabia sendiri kini berada di penjara menunggu keputusan nasibnya. Pengacaranya, Alexander Silva, meminta agar Tabia dihentikan dan penyebaran cerita bohong dan menegaskan kalau kliennya tidak bersalah. Pemakaman Lola di Devi dilaksanakan pada 24 Oktober 2022 di Lille, Prancis Utara. Dihadiri ribuan orang dengan suasana penuh kesedihan. Keluarga Lola memilih untuk diam dan meminta privasi di saat-saat yang penuh duka itu. Kasus penghabisan Lola ini menjadi salah satu yang paling mengguncang di Prancis, terutama karena pelaku adalah imigran ilegal asal Aljazair. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan migrasi yang ditetapkan di negara tersebut. Banyak yang merasa kalau jika Tabia segera dipulangkan setelah izin tinggalnya habis, Lola masih hidup. Tragedi ini menyebabkan rasa sakit di kalangan masyarakat Prancis yang kini lebih khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka, terutama saat berjalan sendirian.